Nomor dua, apa saja yang menjadi sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam memiliki tiga, yakni yang satu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah dan isyarat pengembangan impek yang menjadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang dijelaskan pada surat Yusuf ayat 2 yang sebagaimana artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah, merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Menurut ulama salaf, as-sunnah ialah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, ijtihad, keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. As-sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran, serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Macam-macam hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah dilihat dari segi bentuknya, di antaranya qauliyah yakni semua perkataan Rasulullah, fi'liyah yakni sebuah perbuatan Rasulullah, tirkiyah yakni sesuatu yang telah direncanakan oleh Rasulullah dan telah disampaikan kepada para sahabatnya untuk dikerjakan, namun belum sempat dikerjakan dikarenakan telah datang ajalnya. Hadis atau sunnah dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikannya, di antaranya mutawir yang hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, masyhur yaitu diriwayatkan oleh banyak orang namun tidak sempat jumlahnya kepada derajat mutawir. Abad yaitu diriwayatkan banyak oleh sesuatu orang saja. Hadis atau sunnah dilihat dari segi kualitasnya, di antaranya sahih yakni hadis yang benar dan sehat tanpa ada keraguan atau kecacatan. Hasan yakni hadis yang baik memenuhi syarat seperti hadis sahih. Letak perbedaannya hanya dari segi kedobitannya atau kuat hafalan. Hadis sahih kedobitannya lebih sempurna daripada hadis hasan. Dhaif yakni hadis yang lemah. Maudhu yakni hadis yang palsu atau dibuat-buat. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu mengarahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dan dalil-dalil syara, yaitu Quran dan hadis. Ijtihad tepat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan mendasarkan pada Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan suatu hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Keputusan bersama yang dilakukan oleh